Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dwi Kurniawan, nomor induk 1915066121. Pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor sistem dari ThingSpeak. Jadi ThingSpeak ini merupakan sistem cloud yang saat ini populer digunakan sebagai layanan cloud pada Internet of Things. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menuju situs thingspeak.com, kemudian di sini kita menuju get started for free. Kemudian akan diminta untuk memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Jika belum mendaftarkan email, maka dapat mendaftarkan dengan mengklik create one. Di sini saya telah mendaftarkan email saya. Kemudian memasukkan passwordnya. Maka di sini akan muncul informasi dari channel kita. Nah, di sini dapat terlihat bahwa akun saya belum memiliki channel. Jadi pada tugas ini kami diminta untuk membuat channel dengan memiliki 5 file sensor. Oke, cara membuatnya kita klik new channel. Kemudian di sini kita akan diminta untuk mengisikan deskripsi dari channel ini. Nah, di sini saya akan membuat channel berdasarkan project yang akan dibuat oleh kelompok saya. Jadi channelnya di sini saya memberi nama dengan blind spot detection. Kemudian untuk file yang akan digunakan, saya berasumsi bahwa pada blind spot detection ini menggunakan 5 buah sensor ultrasonic. Jadi sensor ultrasonic yang pertama itu diletakkan di depan. Di sini saya beri nama front sensor. Kemudian untuk file yang kedua ini digunakan untuk menyimpan data pada sensor bagian kiri. Kemudian untuk file 3 ini digunakan untuk menyimpan sensor bagian kanan. Untuk file 4 digunakan untuk menyimpan informasi data dari sensor ultrasonic pada bagian belakang mobil di bagian kanan. Untuk file 5-nya ini bagian belakang mobil di sisi kiri. Oke, jadi sistem blind spot ini akan mendeteksi kendaraan yang berada di sekitar mobil yang tidak terlihat oleh pengendara. Nah, untuk bagian-bagian lain ini dapat diisi, namun di sini saya akan mengkosongkan. Misalnya di sini terdapat show channel location, ini digunakan untuk informasi koordinat dari sistem yang dibuat. Kemudian di sini juga dapat menampilkan video. Selanjutnya klik save channel. Maka di sini akan muncul grafik yang akan menampilkan informasi data. Ini ada file 1, file 2, file 3, 4 dan 5. Nah, untuk mengirimkan datanya, di sini sudah disiapkan file dummy Jupyter Notebook. Ini pemrograman Python yang sudah disiapkan. Untuk menjalankannya, terlebih dahulu kita masuk ke Jupyter Notebook-nya. Caranya masuk ke CMD, kemudian klik Jupyter Notebook. Maka di sini akan terbuka halaman home dari Jupyter Notebook. Untuk programnya saya di sini akan meletakkan di dokumen, kemudian klik new Python 3. Selanjutnya saya akan memasukkan program dari Python tadi ini. Nah, di sini pada bagian baris params ini terdapat file 1, file 2 dan file 3. Nah, pada program ini saya menggunakan 5 file. Jadi di sini saya perlu menambahkan 2 file lagi, yaitu file 4 dan file 5. Nah, di sini juga kita perlu mengubah dari key-nya. Key yang digunakan di sini menggunakan key dari channel yang sudah dibuat. Caranya klik API case. Kemudian di sini akan muncul key dari channel kita. Kemudian untuk data yang dikirimkan di sini, file 1 ini menerima dari data, file 2 juga menerima dari data, file 3 juga menerima variabel data, file 4 menerima variabel data, begitu juga dengan file 5 juga menerima variabel data. Artinya di sini kelima file ini akan menerima data dengan ukuran yang sama, yang diperoleh dari data sama dengan random, dari data random dari 0 sampai 250. Terlebih dahulu kita akan cek. Nah, di sini akan terjadi error karena
belum menginstal modul HTTP lib 2. Di sini terjadi error karena saya melakukan install Jupyter ini tidak melalui Anaconda, jadi saya perlu melakukan perintahnya di CMD langsung. Di sini dapat dilihat bahwa telah sukses melakukan instalasi HTTP lib 2. Saya akan mencoba kembali untuk run. Di sini dapat dilihat bahwa proses pengiriman data berhasil. Untuk data yang dikirimkan itu 206. Kita langsung lihat visualisasi datanya di private view. Seperti ini. Untuk Jupyternya saya akan stop terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul data-data yang sudah dikirimkan oleh dummy program dari Jupyter Notebook tadi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa data yang dikirimkan itu sama. Hal ini dikarenakan pada program Python, di sini file 1 sampai dengan file 5 itu membaca dari variabel data. Nah, untuk menerima data yang berbeda-beda antara file 1, 2, 3, 4, dan 5, maka di sini perlu menambahkan variabel data 1 sampai dengan data 5. Jadi akan menerima data random dengan variabel data yang berbeda. File 1 menerima variabel data 1, file 2 data 2, file 3 data 3, file 4 data 4, dan file 5 data 5. Seperti ini. Kemudian saya akan menjalankan ulang programnya. Di sini terjadi connection failed, sepertinya terdapat kendala jaringan. Di sini saya sudah mengganti koneksi internetnya. Kemudian saya akan run lagi. Baik, setelah dijalankan ulang, di sini dapat dilihat bahwa pada file 1 sampai dengan file 5 di sini terjadi perbedaan grafik. Di sini data terakhir yang diterima pada file 1 ini 164. Kemudian pada file 2 itu 145, file 3 185, file 4 itu ada 43, dan file 5 itu ada 185. Nah, dari sini berarti sudah berhasil untuk mengirimkan data dummy dari pemrograman Python menggunakan Jupyter Notebook ke channel dari ThingSpeak dengan data yang berbeda-beda pada setiap filenya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.